Asatidzah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim. Mari dengan senantiasa introspeksi diri kita dan lebih-lebih bagaimana tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan cara menggoda kita secara halus, secara detail, sehingga kita tidak merasa bahwa kita itu tertipu dengan setan itu. Gambaran seperti ibadah, tapi hati kita ikut perintah hawa nafsunya. Kurangilah dalam kita beribadah, lebih banyak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu nebeng kepada ibadah kita. Setan itu menipu kita. Setan itu lebih pintar dari kita, karena setan itu lebih tua dari Nabi Adam. Setan itu menghipnotis kita. Setan itu mengelabui keikhlasan kita sampai-sampai kita tidak merasakan. Hati-hati, karena tipu daya setan itu sangat halus dan samar, tidak nampak, sehingga kita tidak merasakan bahwa kita sudah tertipu. Kita selalu merasa benar, orang lain jadi melihat salah. Itu sudah jelas kita sudah tertipu. Karena tipu daya setan itu, kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandariyah, itu batinun khafiyun, itu tidak kelihatan, tidak nampak. Kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandariyah dalam kitabnya Khaddun Nafsi fil Maksiyati Zahirun Jaliyun, telah mendorong, telah memerintahkan nafsu kita ke dalam kemaksiatan itu zahirun jaliyun, itu nampak, terang, jelas, itu dari nafsu kita. Wa khadduha fit ta'ati batinun khafiyun, dan memerintahkan atau mendorong hawa nafsu kita kepada ketaatan, kepada taat, itu batinun khafiyun, jadi tidak kelihatan, tidak nampak. Yang nyuruh itu nafsu kita, jadi tidak nampak. Maka ini pelajaran yang sangat penting untuk kita memahami bersama, karena kadang-kadang kita merasakan bahwa kita sudah tertipu. Kita masih merasakan, selalu merasakan beramal soleh, padahal kita sudah masuk ke perangkap jebakan setan. Kata Syekh Athaillah Al-Iskandariyah, wa mudawatu ma yakhfa sa'bul ilaj, dan mengobati barang yang samar, yang sulit, yang tidak dilihat,
sa'ubul ilaj, itu sulit untuk menyembuhkan. Kalau Nabi Muhammad SAW, ini kita perlu juga diketahui. Nabi bersabda, memang puncak kenikmatan di dalam surga nanti adalah ru'yatullah. Itu waktu Nabi Muhammad dalam halaqah ilmu duduk bersama sahabat, waktu terang rembulan nampak tanggal 15, Nabi bersabda kepada sahabat, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara fi lailatul badr. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan, akan melihat Allah kalian seperti kalian melihat rembulan pada malam purnama. Ini suatu perumpamaan, tapi cara melihat diumpamakan seperti bulan. Kita harus punya keyakinan bahwa Allah mukhalafatun lil hawadis. Itu Allah beda dengan barang yang baru. Nanti betul guru kita sering menyampaikan kepada kita bahwa kita nanti di surga itu memang betul melihat Allah. Itu kenikmatan yang paling utama bagi orang yang telah memasuki surga. Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 22, ayat 23, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan dia memandang. Jadi kita perlu diketahui, meskipun sudah masuk ke dalam surga, itu tampaknya tidak sama, berkelas-kelas. Walikullin darajatun fil jannah mimma amilu. Jadi di surga itu berkelas-kelas. Setiap orang masuk ke dalam surga itu tempatnya tidak sama, tergantung amal waktu ada di dunia. Maka dari itu, mumpung Allah memberi kesempatan kepada kita, betul apa yang disampaikan guru, fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan supaya kita tidak penyesalan nanti setelah melihat di dalam surga itu berkelas-kelas. Ada tetangga kita seumpama yang tidak disangka-sangka, ternyata kelasnya ada lebih tinggi dari kita. Maka dari itu dalam surga itu ada istilah penyesalan. Apa kata Nabi? Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa yatahaddaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat fihim lam yadhkurullaha fiha. Jadi tidak ada penyesalan ahli surga kecuali ada 1 jam yang sudah lewat tidak berpikir kepada Allah waktu di dunianya. Jadi bukan tidak ada penyesalan, meskipun di surga itu ada penyesalan yang luar biasa karena kita sudah
tidak bisa mengejarnya lagi. Maka dari itu, mari mumpung Allah memberi kesempatan, diberi umur, diberi kesehatan, kita senantiasa fastabiqul khairat, dan mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kiranya begini kita bisa sampaikan, mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada kita semua, memberi kefahaman untuk kita amalkan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita perhatikan yang disampaikan sangat penuh manfaat. Ya, belajarlah kita untuk menasihati diri kita sendiri. Kita belajar bisa menasihati diri kita sendiri, insya Allah kita akan mudah, hati kita akan lembut, mudah cuma kebenaran. Belajarlah, sungguh-sungguhlah duduk di sini, ya, dengan duduk tidak hanya diri, secara lahir dan jiwa juga duduk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kabar duka, ya. Saudara kita namanya Ucok Siregar yang pernah mengaji dulu itu. Nah, selama malam tidak datang, terus tahu dia datang kemarin meninggal. Yang datang terakhir sudah meninggal. Terus cukup sebagai satu iktibar, ya, belajar bagi kita bahwa yaitu yang di depan mata kita itu adalah kematian. Itu akan kita hadapi kematian. Maka bersungguh-sungguhlah untuk meraih kematian dengan husnul khotimah. Kita lanjutkan, kita al-fatihah dulu, jadi keberkahan bagi kita pada malam hari ini, jadi kebaikan bagi kita pada malam hari ini, ya, banyak tamu, kita split waktunya, ya, dan Allah bisa memberikan kebahagiaan dan selalu membahagiakan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.